Selamat hari Minggu, ketemu lagi dengan kakak di hari Minggu tanggal 19 September 2021. Adik-adik sehat selalu kan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Mars PLKPA dengan sikap sempurna. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Baiklah adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, dalam Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas penjagaan sepanjang malam dan kami dapat bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang tidak kekurangan satu apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami ini. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya hanya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati adik-adik layan, berkati adik-adik layan dalam menonton video ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur responsorial kita. Mazmur responsorial kita pada pagi hari ini terdapat di Mazmur 65 ayat 5. Kakak ulang, Mazmur kita pada pagi hari ini terdapat di Mazmur 65 ayat 5. Kakak akan membaca kalimat yang bercetak keluar, adik-adik serta kakak lain akan membaca kalimat yang bercetak ke dalam. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di antara-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 51 Kitab Suci Hartaku.
pada pagi hari ini dibawakan oleh Kak Vera. Untuk Kak Vera dipersilakan. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu telah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap yang kami dengarkan ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan juga kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, untuk menghormati firman Tuhan yang akan kita baca, mari berdiri. Pada minggu ini kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 dan ayatnya ke-9. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya ke-9. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka, menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik dipersilakan untuk Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Adik-adik sudah melihat video yang kakak sudah sediakan? Nah, adik-adik, video tersebut tentang siapa ya? Ya, benar adik-adik. Video tersebut tentang Paulus dan Silas ke Tesalonika.
Adik-adik sudah melihat video yang kakak sudah berikan? Kakak mau ingin bertanya, video tersebut bercerita tentang siapa ya adik-adik? Ya benar, tentang Rasul Paulus dan Silas ke Tesalonika. Adik-adik, untuk apa ya Paulus dan Silas ke Tesalonika? Untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tema kita pada minggu pagi ini yaitu bercerita tentang Yesus. Dalam perjalanan Rasul Paulus bersama Silas di Tesalonika, Paulus dan Silas tetap memberitakan Yesus Kristus. Pada ayat yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Ketika orang-orang yang berada di Tesalonika mendengar itu, mereka terkemuka mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mereka pun menjadi percaya. Adik-adik bisa lihat ya pada bait ayat yang keempat, beberapa orang-orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Adik-adik, ternyata juga pelayanan Rasul Paulus dan Silas di Tesalonika tidak mudah. Rasul Paulus dan Silas, mereka juga mendapat beberapa tantangan, juga mendapat penolakan dari sebagian orang-orang yang berada di Tesalonika karena mereka iri hati, sehingga mereka pun melakukan keributan yang besar di Tesalonika. Mereka mencari Paulus dan Silas hingga ke rumah salah satu orang di Tesalonika, yaitu ke rumah Yason, tetapi mereka tidak mendapati Rasul Paulus dan Silas. Adik-adik, dari cerita Paulus dan Silas, kakak ingin bertanya, apakah dengan adanya penolakan dari orang-orang di Tesalonika, Rasul Paulus dan Silas menjadi takut atau tetap memberitakan tentang Yesus Kristus? Jawabannya tidak. Rasul Paulus dan Silas mereka tidak takut, tidak sama sekali takut. Karena apa adik-adik? Karena Rasul Paulus dan Silas mereka adalah pengikut setia. Mereka tetap setia kepada Yesus. Dimanapun mereka pergi, mereka tetap memberitakan tentang Yesus Kristus. Memberitakan, menceritakan kepada orang-orang di tempat yang mereka kunjungi. Salah satunya saat itu di Tesalonika. Dan juga karena Rasul Paulus dan Silas mereka berani, yakin, karena tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai mereka dalam pelayanan mereka. Percaya juga Roh Kudus akan menyertai mereka, pasti menolong mereka dalam setiap pelayanan yang dilakukan dimanapun mereka berada, termasuk di Tesalonika saat itu. Adik-adik, dalam kehidupan kita, adik-adik yang saat ini juga berada di rumah, mengikuti ibadah IMPA di rumah, adik-adik juga bisa loh menceritakan tentang Yesus Kristus. Seperti apa adik-adik? Yang pertama, ketika adik-adik belajar, adik-adik meminta pertolongan Tuhan Yesus dalam proses belajarnya adik-adik, membantu dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru adik-adik. Selanjutnya adik-adik juga bisa melakukan ketika mama papa adik-adik meminta bantuan kepada adik-adik. Adik-adik ketika meminta bantuan tersebut, adik-adik pasti menjawab, "Iya mama, iya papa." Nah,
itu ada salah satu juga contoh adik-adik bagaimana bisa menceritakan Yesus Kristus dalam kehidupan yang adik-adik lakukan. Adik-adik, kakak mau kasih tahu. Adik-adik ternyata juga punya tugas loh yang istimewa dari Tuhan. Tugasnya yaitu seperti Rasul Paulus dan Silas, yaitu menceritakan tentang Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Menceritakan bahwa Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan kita semua, adik-adik dan kakak. Adik-adik, kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini selalu memberkati kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 199, Kusuka Menuturkan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami lagi ucapan syukur kepadamu atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami anak-anak-Mu hingga saat ini. Kami kiranya sebagai anak-anak-Mu dapat mampu menceritakan kebenaran firman-Mu, menceritakan tentang-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami saat ini yang dilanda masih dalam keadaan pandemi. Engkau memberkati dari setiap pemerintahannya hingga jajarannya. Engkau memberkati, biarlah mereka dapat menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini. Engkau juga memberkati kami sebagai masyarakat. Kami tetap mematuhi apa yang dikatakan oleh pemerintahan untuk menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Engkau juga memberkati, biarlah orang-orang yang saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh, dilanda COVID-19, Engkau memberkati, kiranya dalam proses pemulihan, obat-obatan, makanan yang mereka konsumsi, Engkau memberkati, biarlah mereka sembuh.
hanya oleh tangan-Mu saja. Engkau juga memberkati saat ini di mana kami adik-adik yang pada minggu ini boleh bertambah usia 1 tahun. Engkau memberkati kiranya dalam pertambahan usia adik-adik yang dalam kehidupan mereka dalam kehidupan keluarga sebagai anak-anak, dalam kehidupan bersekolah mereka sebagai pelajar, dan juga sebagai anak-anak-Mu yang ingin terus menceritakan tentang kasih setia-Mu, tentang kebenaran firman-Mu, yang rindu akan Engkau untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat gereja-Mu, terkhusus gereja GPIB Immanuel, Pos Pelkes Elkesia. Engkau juga memberkati dari pendeta dan juga majelis hingga ke jemaatnya. Engkau memberkati kami semua Bapa. Apapun program yang direncanakan oleh dalam gereja ini, Engkau memberkati, biarlah terlaksana dengan baik. Engkau juga memberkati dalam proses pembangunan penyelesaian ruang serbaguna, biar terselesaikan dengan baik oleh campur tangan-Mu saja Tuhan. Biarlah panitia-panitia pembangunan bisa melaksanakan dengan selesai tugas tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa Bapa, kiranya seminggu ke depan ini Engkau memberkati kami selalu dalam kehidupan kami, dalam setiap kehidupan di keluarga kami, dalam proses belajar kami sebagai pelajar. Engkau juga memberkati kami yang akan bertemu dalam ibadah IMPA minggu depan. Adik-adik kiranya tetap semangat dalam mengikuti ibadah IMPA. Adik-adik tetap rindu akan mendengarkan firman-Mu. Engkau juga memberkati orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, kakak kami, adik-adik kami. Engkau selalu memberikan kesehatan, selalu kekuatan sebagai orang tua, saudara. Engkau juga memberkati dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inilah doa kami Bapa. Doa ini yang kami alaskan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, kita masuk dalam warta pelkat. Warta pelkat kita pada pagi hari ini, kita akan tetap melaksanakan ibadah seperti biasa, yaitu ibadah online. Adik-adik jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan dari kakak layan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.